Mengacu pada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, yakni tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, di mana sebanyak 80.000 target koperasi yang akan diluncurkan 12 Juli mendatang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Petunjuk pelaksanaan pembentukan koperasi tersebut dilaksanakan di dalam ruang pola Gedung Kantor Kelurahan Pesanggerahan yang dibuka dengan sejumlah penyampaian informasi pembuka oleh Bapak Jumadi selaku Lurah Kelurahan Pesanggerahan kepada seluruh hadirin di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya nih? Pertama tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat ini. Saya juga mohon maaf nih hari libur panjang ya. Saya mohon maaf pada semuanya ya, pada semuanya karena memang panggilan tugas dan juga perintah dari pimpinan ya. Saya coba adakan rapat di malam hari ini yang memang seyogyanya kita akan adakan di hari Senin ya. Hari Senin tanggal 2 itu kita akan adakan, tapi karena memang batas akhir terkait hasil musyawarah ini tanggal 31 harus sudah masuk, 31 Mei, makanya kita majukan acara rapat kita terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pesanggerahan. Pantun dulu, pantun ya, pantun ya. Ini saya yang baca sambutan juga emang dibikinin ya. Saya biasanya sambutan nggak pernah baca ya, tapi ini udah dibikinin dari sono karena memang udah ya petunjuknya begitu lah ya. Petunjuknya dari sono begitu. Pantunnya aja harus dibacain ya. Ke pasar pagi membeli ikan, ikan segar enak diolah. Selamat datang Bapak Ibu sekalian, mari bersama kita laksanakan musyawarah. Tangan apa? Emang malam sih ya, udah agak tahu gimana gitu mata kita. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, koperasi adalah salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah terus mendorong terbentuknya koperasi di tingkat kelurahan sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi warga secara kolektif. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang akan kita bentuk hari ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat usaha bersama, tapi juga sebagai sarana untuk mempererat solidaritas warga, meningkatkan literasi keuangan, serta memajukan potensi kelurahan yang kita miliki. Saya berharap dalam musyawarah ini kita bisa menetapkan struktur kepengurusan yang profesional, transparan, dan berkomitmen tinggi untuk membangun koperasi ini ke depan. Mari kita jadikan koperasi ini milik bersama yang dikelola secara demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan. Musyawarah Kelurahan Khusus ini merupakan bentuk komitmen kita terhadap asas demokrasi, partisipasi, dan transparansi. Saya berharap hasil musyawarah hari ini benar-benar mewakili aspirasi warga dan menghasilkan struktur koperasi yang kuat, kredibel, serta siap bekerja untuk kepentingan bersama. Akhir kata, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mendukung dan mengembangkan koperasi ini. Semoga apa yang kita mulai hari ini menjadi langkah awal menuju kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga kelurahan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi acara musyawarah Kelurahan Khusus pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Semoga acara kita berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan koperasi di Provinsi DKI Jakarta. Beli mangga ke kayu putih, singgah sejenak di rumah si cinta. Mari bersama kita bentuk Koperasi Merah Putih
untuk kemajuan kelurahan tercinta. Jadi makanya di malam hari ini nanti kita menentukan pendiri koperasi, dan saya harapkan juga pendiri koperasinya ini nanti Pak RW semua, Pak RW semua, Pak RW semua, Pak LMK semuanya sebagai pendiri koperasi ya. Karena koperasi itu pendirinya minimal 9 orang ya. Nah, kita lebih dari 9 boleh ya, biar ini menjadi koperasi yang tanggung jawab kita semua. Pengurus juga itu nanti dari warga yang menentukan. Silakan Bapak Ibu nanti menentukan siapa nih pengurusnya, kandidatnya. Yang jelas kalau nanti ada juga pengawas ya, pengawas. Kalau pengawas saya emang ngajuin 2 nama ya. Kalau saya pribadi ya, nanti saya ngajuin 2 nama. Itu yang pertama ada dari RT 10 RW 6. RW 6. Yang kedua saya ngajuin ini Pak Statusen ya. Bukan kong kaling kong ya. Tapi karena memang di pengawas itu nanti ketuanya lurah ya, lurah setempat secara ex officio, saya pengen anggota-anggotanya itu ada 2 orang itu memang yang mempunyai kemampuan di bidang itu, sehingga bisa mengawasi secara detail ya, mengawasi secara detail. Nah 2 orang ini orangnya yang bukan kompromi gitu ya, jadi dia mah ini begitu aja tuh, ya lurus-lurus aja begitu dia mah. Saya kenal banget ini 2 orang ini, mudah-mudahan nanti bisa disetujui sama teman-teman semuanya. Dan juga nanti di pengurus ini harus ada perempuan ya, karena memang gender ya, gender di koperasi ini ya. Mudah-mudahan nanti ada ya yang dari perempuan, unsur perempuan ini yang bisa sebagai pengurus ya, jangan laki semua ya. Jadi ada perempuannya 2 orang dah. Sekretaris pantas banget ya perempuan ya, pantas banget kalau sekretaris perempuan. Bendahara juga pantas banget perempuan ya. Saya rekomendasi sih ada sekretaris PKK Bu Uma itu dari RW 7 ya, memang kerjanya bagus ya. Tapi terserah nanti forum bagaimana, tapi saya tahu kerjanya sekretaris kelurahan ya, PKK kelurahan, mudah-mudahan bisa. Kalau bendahara saya sih ngaju-ngajuin nama aja nih ya. Ada dari RW 2 ya, WI juga bagus tuh, bisa dipakai. Mudah-mudahan nanti WI bisa mau dan Bu Uma mau, sehingga nanti tinggal dicari pengurus yang lainnya. Tadinya saya awalnya cerita koperasi ini, saya mau pakai koperasi yang di RW 4 yang udah jalan ya. Cuma ternyata bikin baru sama kita ganti nama koperasi atau kita gabungin koperasi, yang paling gampang kita bikin koperasi baru ya. Kalau yang udah ada harus ada audit dulu, audit dari tenaga ahli, mau berapa lama kita bikin begitu ya. Kalau bikin kayak begini kan bentuk baru, kita lebih mudah, langkahnya pun juga lebih enak. Ditentuin sekarang malam ini, nanti kita kebentuk nama, kita buatkan berita acara, kita input ke sistem yang memang sudah menjadi leading sektornya. Yang mudah-mudahan nantinya rapat di malam hari ini terbentuk pengurus yang memang ya nantinya bisa membawa kemajuan buat koperasi. Dan juga saya harapkan kalau udah terbentuk, kita bangun, kita sokong, kita dukung bareng-bareng ya. Kita dukung bareng-bareng, jangan sampai kejadian koperasi yang kemarin ya, orang yang pada pinjam ya, yang sekarang repotan, bener nggak ya? Orang minjem udah kapan tahu ya. Sekarang kita disuruh jadi satgas suruh kayak debt collector begitu Ustaz ya. Kalau punya TV suruh bawa TV-nya ya. Di situ ada LMK, ada RW, ada siapa segala macam. Mana mungkin LMK mau tuh gotong-gotong TV warga ya kan? Mana mungkin LMK mau gotong-gotong AC warga ya, kagak mungkin banget ya kan begitu. Jadi jangan sampai kejadian itu terulang lagi ya. Makanya mudah-mudahan nanti pengurus kali ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan kita semua. Dan juga nanti 3 orang pimpinan rapat ini saya serahkan nanti kepada masyarakat juga ya. Pada masyarakat silakan siapa yang ditunjuk untuk memimpin rapat ini ya, sehingga nantinya aspirasinya dari warga, oleh warga, dan untuk warga masyarakat itu bisa terpenuhi ya. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau mengganggu waktu Bapak dan Ibu semuanya di tengah kesibukannya.
di tengah liburannya, ada yang dari Bandung juga balik. Tadi saya dengar, dimohon maaf, mudah-mudahan tentunya acara ini bisa lancar dan juga bisa selesai tepat waktunya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.